Bab 3. Menyadari sumber mental Anda. Anda telah mengetahui bahwa seorang individu dapat bertindak sesuai dengan pikiran universal. Hasil dari aksi dan interaksi ini adalah sebab dan akibat. Pikiran merupakan sebab, sedangkan pengalaman yang Anda jumpai di dalam kehidupan adalah akibat. Karena itu, hilangkanlah kecenderungan apapun untuk mengeluhkan kondisi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Terserah Anda. Apakah Anda mau mengubahnya dan membuatnya sesuai keinginan? Pandulah usaha Anda agar bisa menyadari sumber-sumber mental yang senantiasa ada di dalam kendali Anda. Dari situlah datanya sebuah kekuatan yang nyata dan langgeng. Teruslah berjuang mempraktekkan hal ini sampai Anda menyadari kenyataan bahwa tidak mungkin ada kegagalan di dalam pencapaian tujuan kehidupan apapun yang baik. Asalkan Anda memahami kekuatan Anda dan tekun berjuang untuk meraih cita-cita itu. Karena kekuatan pikiran selalu siap membantu kemauan yang terarah. Usaha yang terarah akan mengkristalkan pemikiran dan keinginan yang kemudian menjadi tindakan, kejadian, dan kondisi. Pada awalnya, setiap fungsi kehidupan dan setiap tindakan merupakan hasil dari pikiran sadar. Namun tindakan kebiasaan menjadi otomatis dan pikiran yang mengendalikannya pun melewati alam bawah sadar. Dalam keadaan tetap cerdas seperti sebelumnya, pikiran perlu menjadi otomatis atau bersifat bawah sadar agar pikiran bawah sadar dapat memperhatikan hal-hal lain. Tindakan-tindakan baru ini pada gilirannya akan menjadi kebiasaan, lalu bersifat otomatis dan kemudian bersifat bawah sadar. Dengan demikian, lagi-lagi pikiran bisa dibebaskan dari hal-hal detail ini dan bekerja untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan lain. Bila Anda menyadari hal ini, maka Anda telah menemukan sumber kekuatan yang akan memampukan Anda untuk mengatasi setiap situasi kehidupan yang mungkin terjadi. Interaksi yang penting antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar membutuhkan interaksi yang mirip dengan interaksi antara sistem-sistem saraf yang terkait. Hakim Troward menunjukkan metode yang sangat bagus di mana interaksi ini dihasilkan. Beliau berkata, sistem cerebrospinal adalah organ pikiran sadar, sedangkan sistem simpati merupakan organ pikiran bawah sadar. Cerebrospinal adalah saluran. Melalui cerebrospinal inilah kita menerima persepsi sadar dari indera fisik dan melakukan kendali atas gerakan tubuh. Pusat sistem saraf ini ada di dalam otak. Sistem simpati memiliki pusat di massa ganglion di bagian belakang perut yang dikenal sebagai plexus solar. Sistem simpati merupakan saluran tindakan mental yang secara tidak sadar menopang fungsi-fungsi vital tubuh. Dua sistem ini dihubungkan oleh saraf vagus yang melalui daerah cerebral sebagai bagian dari sistem sadar menuju thorax. Dari sini ada cabang-cabang ke jantung dan paru-paru. Melalui diafragma, ia kehilangan lapisan luarnya dan teridentifikasi menjadi saraf sistem simpati. Dengan demikian terbentuklah hubungan antara keduanya, dan secara fisik, manusia lalu menjadi satu entitas tunggal. Kita telah melihat bahwa setiap pikiran diterima oleh otak, yang merupakan organ pikiran sadar. Disinilah letak kekuatan penerapan kita. Jika pikiran objektif telah diyakinkan karena pikiran yang benar, pikiran itu lalu dikirimkan ke plexus solar atau otak dari pikiran subjektif, untuk diubah menjadi jaringan kita dan diwujudkan sebagai realitas. Kitab ini ia sama sekali tidak lagi bisa dibantah. Pikiran bawah sadar tidak dapat menentang. Ia hanya bisa beraksi. Ia menerima kesimpulan dari pikiran objektif sebagai kesimpulan final. Plexus solar diumpamakan seperti matahari tubuh karena ia merupakan titik sentral dari distribusi energi yang senantiasa dibangkitkan oleh tubuh. Energi ini merupakan energi yang sangat real, dan matahari ini merupakan matahari yang sangat real. Energi ini didistribusikan oleh saraf yang sangat real ke seluruh bagian tubuh, dan kemudian dilontarkan ke atmosfer yang menyelimuti tubuh. Jika radiasi ini cukup kuat, orangnya disebut bersifat magnetis. Dikatakan bahwa ia dipenuhi dengan magnetis pribadi. Orang seperti itu dapat mempunyai kekuatan yang besar secara permanen. Kehadirannya saja seringkali akan memberikan kedamaian bagi orang-orang yang berpikiran kacau yang dijumpainya. Bila plexus solar sedang aktif bekerja dan meradiasikan kehidupan energi dan vitalitas pada setiap bagian tubuh dan pada setiap orang yang ditemuinya,
Sensasinya menyenangkan. Tubuh dipenuhi dengan kesehatan dan siapapun yang ditemuinya akan mengalami sensasi yang menyenangkan. Jika radiasi ini diinterupsi, sensasinya tidak menyenangkan. Aliran kehidupan dan energi ke beberapa bagian tubuh terhenti, dan inilah penyebab manusia jatuh sakit, baik secara fisik, mental, dan lingkungan. Secara fisik, karena matahari, tubuh tidak lagi membangkitkan energi yang cukup untuk menghidupkan bagian tubuh. Secara mental, karena pikiran sadar tergantung pada pikiran bawah sadar untuk vitalitas yang bisa menopang pemikirannya. Secara lingkungan, karena hubungan antara pikiran sadar dan pikiran universal sedang diinterupsi. Plexus solar adalah titik di mana bagian-bagian bertemu dengan keutuhan, di mana yang terbatas menjadi yang tak terhingga, di mana yang tidak mencipta menjadi mencipta atau kreator, yang universal menjadi individu, dan yang tak tampak menjadi tampak. Inilah titik di mana kehidupan menampakkan diri. Tidak ada batas untuk banyaknya kehidupan yang bisa dibangkitkan oleh individu dari pusat solar ini. Pusat energi ini bersifat maha kuasa. Karena itulah titik kontak dengan semua kehidupan dan semua inteligensi. Karena itu, ia bisa mencapai apapun yang diperintahkan untuk dicapai. Disinilah terdapat kekuatan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar bisa dan akan menjalankan rencana apapun dan ide apapun yang mungkin disarankan kepadanya oleh pikiran sadar. Maka, pikiran sadar adalah master dari pusat matahari. Dari situ kehidupan dan energi di seluruh tubuh mengalir, dan kualitas pikiran yang kita dimiliki menentukan kualitas pikiran yang akan diradiasikan oleh matahari ini. Dan karakter pikiran yang dimiliki oleh pikiran sadar kita akan menentukan karakter pikiran yang akan diradiasikan oleh matahari ini. Sifat dasar pikiran yang dimiliki oleh pikiran sadar kita akan menentukan sifat dasar pikiran yang akan diradiasikan oleh matahari ini. Hal ini akan menentukan sifat pengalaman yang akan dihasilkannya. Karena itu, menjadi jelas bahwa hal yang harus kita kerjakan adalah membiarkan cahaya kita terpancar. Semakin banyak energi yang bisa kita radiasikan, semakin cepat kita bisa dimampukan untuk mengubah kondisi-kondisi yang tidak diinginkan menjadi sumber-sumber kesenangan dan keuntungan. Maka, ada pertanyaan yang penting. Bagaimana cara membiarkan cahaya ini bersinar? Bagaimana cara membangkitkan energi ini? Pikiran yang tidak bersifat menentang akan mengembangkan plexus solar. Pikiran yang bersifat menentang mengerukkannya. Pikiran yang menyenangkan mengembangkannya. Pikiran yang tidak menyenangkan mengerukkannya. Pikiran tentang keberanian, kekuatan, keyakinan, dan harapan semuanya menghasilkan keadaan yang sama. Sebaliknya, ketakutan merupakan musuh terbesar plexus solar. Maka ketakutan harus sepenuhnya dihancurkan. Kalau tidak demikian, cahaya itu tidak mungkin bersinar. Musuh ini harus benar-benar dihancurkan. Ia harus dihilangkan. Ia harus diusir selamanya karena ia merupakan awan yang menyembunyikan matahari. Ia senantiasa menyebabkan kegelapan. Si jahat personal inilah yang membuat orang takut pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ia takut pada diri sendiri, temannya, musuhnya. Ia takut pada setiap hal dan setiap orang. Bila ketakutan bisa sepenuhnya dihancurkan, cahaya Anda pun akan bersinar. Awan akan tercerai-berai dan Anda akan menemukan sumber kekuatan, energi, dan kehidupan. Tidak ada lagi yang akan Anda takutkan bila Anda sudah benar-benar menyatu dengan kekuatan tak terhingga itu. Dan bila Anda secara sadar bisa mewujudkan kekuatan ini melalui kemampuan mengatasi kondisi yang sulit dengan kekuatan pikiran Anda. Rasa takut telah dihancurkan dan Anda akan menjadi pemilik hak kehidupan Anda. Sikap pikiran terhadap kehidupan menentukan pengalaman yang akan kita temui. Jika kita tidak mengharapkan apa-apa, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Jika kita menuntut banyak, kita akan menerima porsi yang lebih besar. Dunia ini keras hanya bila kita tidak mampu menggerakkan usaha. Kritik yang dilontarkan akan terasa pahit hanya bagi mereka yang tidak bisa memaksakan ruang untuk ide-ide mereka. Ketakutan akan kritik inilah yang membuat banyak ide tidak bisa dilahirkan untuk melihat cahaya hari ini. Tetapi orang yang tahu bahwa ia memiliki plexus solar tidak merasa takut terhadap kritik atau apapun.
Ia terlalu sibuk meradiasikan keberanian, keyakinan, dan kekuatan. Ia mengharapkan sukses melalui sikap mentalnya. Ia akan menghancur leburkan penghalang. Ia akan melompati jurang keraguan dan kebimbangan di mana terhampar rasa takut di sepanjang alam. Pengetahuan tentang kemampuan kita untuk secara sadar meradiasikan kesehatan, kekuatan, dan harmoni akan membuat kita menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan karena kita bersentuhan dengan kekuatan tak terhingga. Pengetahuan ini bisa diperoleh hanya dengan mempraktekkan informasi ini. Kita belajar dengan cara berlatih, sebagaimana atlet menjadi hebat karena berlatih. Penjelasan berikut ini sangat penting, maka saya akan memakai beberapa cara supaya Anda benar-benar memperoleh intisarinya. Jika Anda cenderung religius, akan saya katakan bahwa Anda bisa membiarkan cahaya Anda bersinar. Jika pikiran Anda cenderung ke arah ilmu fisik, akan saya katakan bahwa Anda bisa membangunkan plexus solar. Jika Anda lebih menyukai interpretasi ilmiah, akan saya katakan bahwa Anda bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda. Saya telah menyatakan bagaimana hasil dari pengaruh ini. Metode inilah yang membuat Anda tertarik. Telah Anda pelajari bahwa pikiran bawah sadar ini cerdas dan kreatif, serta responsif terhadap kemauan pikiran sadar. Maka itulah bagaimana cara yang paling alami untuk membuat pengaruh yang diinginkan. Secara mental, berkonsentrasilah pada objek keinginan Anda. Bila Anda terkonsentrasi, Anda mempengaruhi pikiran bawah sadar. Metode ini memang bukan satu-satunya cara, tetapi metode ini sederhana, efektif, serta memberikan jalan pintas. Cara inilah yang memastikan hasil-hasil terbaik. Metode ini memberikan hasil-hasil yang luar biasa, sehingga banyak orang berpikir bahwa mukjizat sedang terjadi. Metode inilah yang membuat setiap penemu besar, setiap ahli keuangan, setiap negarawan yang hebat mampu mengubah kekuatan keinginan, iman, dan keyakinan yang tak kentara dan tak tampak menjadi fakta konkret yang aktual dan nyata di dalam dunia objektif. Pikiran bawah sadar merupakan bagian dari pikiran universal. Pikiran universal inilah prinsip kreatif di semesta. Suatu bagian haruslah serupa jenis maupun kualitasnya dengan keutuhan. Artinya, kekuatan kreatif ini benar-benar tak terbatas. Ia tidak dibelenggu oleh apapun yang terjadi sebelumnya. Maka untuk menerapkannya, prinsip konstruktifnya, ia tidak mempunyai pola yang sudah ditentukan sebelumnya. Telah kita dapati bahwa pikiran bawah sadar itu merespon kemauan sadar kita. Artinya, kekuatan kreatif yang tak terbatas dari pikiran universal itu berada di bawah kendali pikiran sadar setiap individu. Ketika menerapkan prinsip ini, melalui latihan yang dijelaskan di dalam pelajaran-pelajaran berikut, ingatlah hal ini. Anda tidak perlu memetakan metode yang akan membuat pikiran bawah sadar Anda memberikan hasil yang Anda inginkan. Yang terhingga tidak bisa menerangkan yang tak terhingga. Sebutkan atau bayangkan saja apa yang Anda inginkan. Jangan terlalu memikirkan bagaimana cara Anda mewujudkannya. Anda adalah saluran di mana yang tak terbedakan menjadi dibedakan, dan pembedaan ini dicapai melalui pemberian. Yang dibutuhkan hanyalah pengenalan untuk menggerakkan sebab yang akan memberikan hasil sesuai keinginan Anda. Dan hal ini dicapai karena pikiran universal dapat bertindak hanya melalui individu, dan individu dapat bertindak hanya melalui pikiran universal. Keduanya sebenarnya satu. Untuk latihan Anda pada video ini, saya akan meminta Anda untuk maju selangkah lagi. Saya minta Anda untuk bersikap rileks selagi Anda berdiam diri dan memenangkan pikiran. Lepaskanlah segalanya. Biarkan otot-otot Anda berada dalam kondisi normal. Dengan demikian, saraf pun terbebas dari segala tekanan. Lepaskanlah ketegangan yang seringkali melelahkan tubuh. Relaksasi tubuh merupakan latihan sukarela bagi kemauan. Latihan ini terbukti sangat berharga karena membuat darah bersirkulasi dengan bebas dari dan ke otak serta tubuh. Ketegangan akan menyebabkan kegelisahan mental, dan aktivitas mental pikiran pun menjadi abnormal. Hasilnya adalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Maka, relaksasi sangat dibutuhkan supaya kemampuan mental ini mencapai kebebasan terbesarnya. Berlatihlah secara menyeluruh, secara mental. Putuskanlah bahwa Anda akan memenangkan setiap otot dan saraf sampai Anda merasa tenang, tentram, dan Anda dapat merasa damai dengan diri sendiri dan dunia.
Dengan demikian, plexus solar setia berfungsi. Nantikanlah kejutan hasilnya.